Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini, kita akan beribadah kepada Tuhan melalui doa Yesus harapanku. Saya mengajak kita semua, mari bersama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan dan sebelum kita untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat kasih anugerah yang besar dalam hidup kita hingga sampai pada hari ini. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Haleluya. Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Apakah ku balas Oh kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Yesus seumur hidupku. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Kami mau berterima kasih padamu Tuhan, buat keselamatan yang Kau beri bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang Engkau pulihkan aku Tuhan. Aku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan Hanya bagimu Tuhan. hanya layak bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur
apa kami dapat balas semuanya Tuhan. Buat kebaikan-kebaikan-Mu, buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan bagi Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Hingga sampai pada hari ini Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami. Dengan berkat-berkat yang kami terima, penuh, sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak dapat balas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memuji, menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagi Engkau. Hari ini kembali kami akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Yesus harapanku. Kami mau dengar firman Tuhan malam ini dan kami akan mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini dalam kurun waktu yang hampir 2 tahun ini, sampai hari ini, seluruh dunia kita tahu masih hangat membicarakan mengenai pandemi yang sedang berlangsung. Dan sampai hari ini pun masih belum benar-benar hilang, walaupun sudah mulai mereda. Tapi belum sepenuhnya hilang, saudara-saudara ya. Tapi kita semua yang saat ini berada di masa-masa akhir zaman dan sebagai orang percaya, pasti kita tahu bahwa apa yang sudah tertulis di Alkitab, yang sudah dinyatakan oleh Alkitab, satu persatu kejadian-kejadian itu sedang dan sudah digenapi, saudara-saudara. Dalam Matius 24 ayat 6-7, Yesus sendiri menyatakan tentang bagaimana keadaan di akhir zaman, di mana akan terjadi banyak peperangan, malapetaka, bencana alam, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu sedang dialami. Dan posisi kita pada saat ini sedang berada di sini, saudara-saudara. Ya, sedang berada di sini. Ada beberapa waktu yang lalu, beberapa bencana alam terjadi, kelaparan, peperangan terjadi, lalu mereda. Di tempat yang lain demikian, terjadi lagi gempa bumi, bencana alam, kesulitan-kesulitan, penderitaan, mereda lagi. Begitu seterusnya, naik turun, muncul, hilang, saudara-saudara. Nah, begitu seterusnya silih berganti ya, kejadian-kejadian itu yang menerpa banyak orang. Sampai waktunya saat ini melanda COVID-19 ini menyerang di awal tahun 2000 yang lalu. Kita sangat ingat itu menyebabkan dampak yang sangat luar biasa bagi umat manusia, saudara-saudara. Dan tentu juga bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan akhir-akhir ini seperti yang saya katakan tadi di awal, secara perlahan mulai mereda. Meskipun masih ada beberapa orang yang terserang oleh virus ini. Karena sudah semakin banyak orang divaksin ya. Beberapa waktu yang lalu gereja kita mengadakan vaksin bersama. Nah, hari-hari ini terlihat orang sudah mulai kembali hidup normal, saudara-saudara. Roda perekonomian sudah mulai pulih, ya, mulai berputar kembali. Dan justru membuat sebagian orang sepertinya sudah tidak takut lagi terhadap virus ini. Karena mereka merasa aku sudah divaksin ya. Jadi sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah itu, pakai masker, kerumunan, cuci tangan, itu sudah mulai diabaikan oleh sebagian orang.
Orang-orang seakan-akan sudah melupakan bagaimana virus ini banyak memakan korban umat manusia, saudara-saudara. Nah, dalam keadaan seperti saat ini, saudara, saya ingin sampaikan bagi kita semua, ya, ada banyak orang yang terjebak di dalam kondisi comfort zone atau dalam zona nyaman, saudara-saudara. Setelah melewati masa-masa yang menegangkan dan sulit dengan berbagai dampak yang kita alami, kita mulai terbuai dengan keadaan yang membuat kita nyaman. Kita mulai terbuai dengan keadaan yang membuat kita aman, saudara-saudara. Toh COVID sudah bisa diatasi dengan vaksin. Toh aku sudah mulai bisa bekerja lagi. Toh bisnisku sudah mulai lancar. Toh usahaku sudah mulai bangkit lagi. Toh gajiku sudah mulai dibayar penuh. Cicilan-cicilan rumah, mobil, kebutuhan-kebutuhan rumah tanggaku sudah mulai terbayar kembali. Sekarang aku sudah aman, aku sudah nyaman. Tuhan sudah lalukan aku dari badai ini. Itu pernyataan-pernyataan yang mungkin terlontar dari kita semua, saudara. Tapi hati-hati, saudara-saudara. Ya, sepertinya keadaan mulai normal, ya. Tapi kita harus terus melihat apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Seperti yang Yesus katakan Matius 24 ayat 6 sampai 7 itu. Ya, masih ada terjadi peperangan. Ya. Mara bahaya, apapun kondisi yang menyakitkan atau membuat penderitaan bagi umat manusia, bagi kita semua. Masih ada banyak ancaman-ancaman di depan kita, saudara-saudara. Entah itu kelaparan, bencana, alam, peperangan, sakit penyakit mungkin yang jauh lebih mematikan dari virus COVID-19 ini. Kita tidak pernah tahu apa itu bentuknya di depan. Kita tidak akan pernah tahu, saudara-saudara. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1 menyatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, inilah masa-masa yang sedang kita lewati hari-hari ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saya kembali ingatkan lagi, hati-hati dengan zona nyaman kita. Hati-hati dengan zona nyaman comfort zone kita. Terlebih dengan zona nyaman kerohanian kita, saudara-saudara. Karena ada banyak orang Kristen jatuh pada saat ada di dalam zona nyaman ini. Ada satu istilah yang menyatakan bahwa seekor monyet tidak akan jatuh dari pohon saat angin ribut datang. Tetapi seekor monyet akan jatuh waktu angin yang sepoi-sepoi lewat. Ya. Ini istilah ini luar biasa, ya. Luar biasa, saudara-saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6. Kembali Rasul Paulus mengingatkan bagi kita semua. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar, saudara-saudara. Itu yang Rasul Paulus ingatkan bagi kita semua. Tidur menggambarkan orang yang dalam posisi tidak sadar. Tidur menggambarkan orang dalam posisi yang enak, yang nyaman. Apalagi kalau AC-nya dingin, kasurnya empuk. Seperti di ruangan saat ini dingin, saudara-saudara. Enak, nyaman. Inilah zona nyaman ternikmat bagi setiap orang. Tidur. Ya. Orang yang susah tidur, begitu dia bisa tidur, wah, dikatakan enak banget ya kalau tidur, ya. Ada di posisi di zona nyaman, dapat membuat kita lupa diri, saudara-saudara. Bahkan mungkin dapat menjadikan kita sombong. Kita merasa aman dalam segala hal. Dan tanpa disadari, rohani kita sedang merosot, saudara-saudara. Aku kan dari lahir sudah Kristen. Aku bahkan sudah baptis kok. Aku tahulah hukum-hukum Tuhan. Tiap minggu aku ke gereja. Baca Alkitab aku sudah khatam. Berapa kali? Bayar perpuluhan, aku paling lancar. Aku suka berkorban. Soal pelayanan, aku pemimpin pujian di gereja. Aku singer, aku pemain musik mungkin. Bahkan mungkin tiap minggu aku khotbah di mana-mana.
Aku dipercaya oleh gembala untuk pimpin ini, pimpin itu. Untuk buat ini, buat itu. Ungkapan-ungkapan kebanggaan ini mungkin pernah tercetus atau terlontar atau pernah kita dengar, saudara-saudara. Nah, disinilah kita perlu periksa bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan. Bukannya kita terbuai dengan segala sesuatu yang sudah kita lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Masihkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Masihkah ada berbagai kejahatan yang kita lakukan? Atau masihkah ada kemarahan, kebencian, iri hati, fitnah dalam hidup kita? Apakah kita masih tunduk kepada pemimpin kita? Apakah kita masih tunduk dengar-dengaran kepada gembala, wakil gembala? Atau kita sudah menentang mereka sebagai pemimpin-pemimpin rohani kita? Mari kita periksa diri kita, saudara-saudara, malam ini. Saya mengajak kita semua untuk kita introspeksi dalam hal ini, saudara-saudara. Kita merasa aman-aman saja karena kita berada di satu zona yang nyaman, yang orang lain tidak bisa ganggu kita. Orang lain tidak bisa mengungkit-ungkit kita, saudara-saudara. Kita tidak dapat lagi introspeksi diri, bahkan mungkin kita sudah tidak punya lagi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ke gereja melayani Tuhan mungkin hanya sebagai ritual atau rutinitas saja. Sekedar untuk dilihat orang bahwa aku ini loh beribadah. Saudara-saudara. Rasul Paulus kembali dalam 2 Timotius 3 ayat 5 mengatakan mengenai hal ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah kita dilihat kita ada di gereja. Secara lahiriah kita sedang melayani Tuhan, saudara-saudara. Tetapi perbuatan-perbuatan kejahatan masih kita lakukan. Karena kita ada di dalam zona yang nyaman, saudara-saudara. Ada dalam zona yang nyaman berpeluang untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Simson jatuh dalam dosa saat dia berada dalam zona yang nyaman. Kalau saudara-saudara baca di kitab Hakim-Hakim pasal 13, 14, dan 15. Di mana kisah Simson itu, saudara-saudara. Sejak dalam kandungan ibunya, Simson sudah dinyatakan sebagai nasir Allah. Dan dia bertumbuh menjadi orang yang sangat kuat. Bahkan roh Tuhan yang selalu berkuasa atasnya. Itu dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara. Tapi hanya karena rengekan seorang Delila yang berhari-hari, tiap hari membuat Simson jatuh. Dalam zona yang nyaman, dalam hembusan suara-suara dari Delila. Oh Simson, oh dirayu, jatuh, saudara-saudara. Jatuh dalam dosa. Sehingga di Hakim-Hakim 16 ayat 20b dikatakan, tetapi tidaklah diketahui oleh Simson bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, telah meninggalkan Simson. Itu yang dialami oleh Simson, saudara-saudara. Daud, satu contoh lagi, seorang raja yang luar biasa yang terkenal sampai saat ini, jatuh dalam dosa saat dia ada berada dalam zona yang nyaman, saudara-saudara. Daud terbuai dengan kemenangan-kemenangan yang sudah dilaluinya pada masa-masa sebelumnya. Sehingga saat raja-raja yang lain sedang berperang, Daud hanya menyuruh panglimanya yang bernama Yoab untuk dia maju ke medan perang. Sedangkan Daud tinggal di istananya sendirian. Dan justru disitulah, di zona yang nyaman itu, ketika Daud menikmati kemenangan-kemenangan, sedang berpesta sendiri karena dia sudah berperang dan dia menang, justru di situ dia jatuh dalam dosa. Ketika dia melihat Batseba, dia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Dosa Daud bukan hanya dosa perzinahan, tetapi dosa Daud adalah perencanaan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Batseba. Ini dosa yang sangat besar yang sudah dilakukan seorang yang sangat terkenal. Daud jatuh dalam dosa, dalam zona yang nyaman.
Zona yang nyaman sering membuat orang lupa diri. Zona yang nyaman sering membuat orang hilang pengendalian diri, saudara-saudara. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Haleluya. Apa yang menjadi zona nyaman saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi pemikat saudara-saudara hari-hari ini? Menjadi comfort zone saudara hari-hari ini? Apakah pelayanan-pelayanan saudara yang menjadi zona nyaman saudara malam hari-hari ini? Dari pagi sampai malam mungkin sibuk dengan pelayanan kesana kemari. Karena sekarang sudah mulai onsite, sudah online sudah semakin sedikit. Jadi saudara-saudara sudah bisa keluar kemana, malah melayani Tuhan. Tapi kebiasaan-kebiasaan jelek tidak berubah. Kejahatan masih kita lakukan, saudara-saudara. Kita merasa aman-aman saja karena kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik di mata manusia, tapi ternyata cara hidup kita tidak benar, saudara-saudara. Mungkin juga harta atau uang saudara yang menjadi zona nyaman saudara. Kita merasa sudah banyak berkorban, banyak memberi buat gereja, banyak memberi untuk hamba-hamba Tuhan lewat uang-uang kita, lewat harta kita. Tapi justru kita terikat karena uang kita. Kita terikat oleh harta kita. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai diri sendiri. Ada di zona yang nyaman untuk mencintai diri. Untuk membuat diri ini enak. Tetapi secara tidak sadar kita menjadi hamba uang. Keluarga kita mungkin bisa menjadi zona nyaman kita. Pekerjaan, bisnis, usaha, hobi kita mungkin sudah menjadi zona nyaman bagi kita, saudara-saudara. Anak-anak muda. Saya ingin menyapa anak-anak muda malam hari ini. Apa yang menjadi zona nyamanmu hari-hari ini? Bisa jadi kekasihmu, bisa jadi pacarmu yang menjadi zona nyamanmu. Oh, kalau hari Sabtu aku harus pacaran, aku harus nonton, aku harus ke kafe. Nanti tunggu dulu untuk aku ke gereja untuk beribadah. Tunggu, ntar aja, gampang lah. Kuliahmu mungkin bisa jadi zona nyamanmu. Lingkungan pergaulanmu, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu mungkin bisa jadi zona nyamanmu. Ada di zona nyaman juga dapat membuat celah bagi iblis untuk menghancurkan kita, saudara-saudara. 1 Petrus 5 ayat 8, saya ingin baca itu. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Sadar dan berjaga-jagalah. Iblis sedang mengincar kita. Iblis sedang mencari celah di zona kenyamanan kita, saudara-saudara. Dalam Efesus 5 ayat 15. Dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini yang dinasihatkan juga oleh Rasul Paulus kepada kita malam hari ini. Ya. Perhatikan dengan seksama cara hidup kita. Kalau kita ada di dalam zona yang nyaman, kalau kita sudah merasa aman semua, ya, karena kita bisa melayani Tuhan, karena kita bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Rasul Paulus katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ya. Orang bebal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Itu orang bebal. Ya. Tetapi seperti orang arif. Orang arif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bijaksana. Arif adalah bijaksana. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang paham,
orang yang berilmu. Kita memahami semuanya. Kita adalah orang-orang yang pandai tentunya. Ya, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita patut untuk memperhatikan bagaimana cara hidup kita. Tidak seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif, saudara-saudara ya. Mari tinggalkan zona nyaman saudara. Minta bimbingan Tuhan selalu. Karena zona nyaman kita bukan ada di kehidupan kita yang fana ini. Zona nyaman kita bukan ada dalam pekerjaan kita. Zona yang nyaman bukan ada dalam bisnis kita. Zona yang nyaman bukan di dalam keluarga kita bahkan. Bukan dalam bangku sekolahmu. Bukan dalam kuliahmu. Atau apapun di dalam dunia yang fana ini. Bukan saudara-saudara. Zona yang nyaman dapat kita temui di dalam Tuhan kita. Yang selalu menjadi gembala kita yang baik. Itulah zona nyaman kita. Zona paling enak saudara-saudara. Kita akan dapati kalau kita terus ada bersama dengan Dia. Kita menikmati hadirat Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang luar biasa. Untuk kita terus mengembangkan kehidupan kita. Untuk kita terus hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Untuk kita terus bangun rohani ini semakin indah di hadapan Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya ingin membacakan. Saya ajak kita baca bersama-sama Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 23. Inilah comfort zone kita. Inilah zona nyaman kita. Inilah kita berada di zona yang nyaman yang paling benar. Mazmur 23. Perikopnya berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Inilah zona nyaman kita, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau ada di dalam zona yang ternyaman, zona yang paling enak, zona yang paling nikmat. Inilah kita ada di Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Asal apa? Tinggalkan zona nyaman saudara. Tinggalkan zona nyamanmu. Tinggalkan hidup yang tidak benar. Dan kau akan menikmati yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 6 ini. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan malam ini. Kita akan memuji Dia. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita semua, saudara-saudara mungkin di rumah atau di mana saudara-saudara berada pada saat ini. Dengan siapa saja saudara. Mungkin saudara bersama dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Mungkin saudara-saudara hanya sendirian. Dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun saudara-saudara. Mari, saat ini kalau saudara-saudara mau berlutut, ambil sikap berlutut. Menyembah Tuhan. Kalau saudara-saudara mau duduk, duduklah. Atau mau berdiri, silakan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau minta terus bimbingan dari Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, bimbinglah aku di sepanjang jalan hidupku ini. Haleluya. Haleluya. Bimbinglah daku. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan. Bimbing aku Tuhan. Oh. Di sepanjang jalan hidup
Haleluya. Katakan, bimbing aku Tuhan di sepanjang jalan hidupku ini, supaya aku tidak jatuh Tuhan, supaya aku tidak terpeleset, supaya aku tidak jatuh dalam dosa. Haleluya. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, oh haleluya. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, aku akui aku akan jatuh. Oh Tuhan, oh haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Bimbing aku Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu tuntunan-Mu Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan lewat lagu ini, saudara. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Lewat firman-Mu itu yang menuntun aku, lewat firman-Mu itu yang bimbing aku. Firman bagai sulu dalam hidupku, menerangi seluruh jalan hidupku. Haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Oh haleluya. Bimbing aku Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, karena kami perlu bimbingan-Mu, karena kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, oh tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, hanya dengan Yesus di sisi kami, hanya dengan Yesus membimbing kami, hanya dengan Yesus menopang kami, kami tidak akan jatuh lewat hidup ini. Haleluya, 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 haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus, hanya dengan Engkau Tuhan, hanya dengan Engkau dalam hidupku. Dengan Yesus, hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup ini Tuhan. Dengan Yesus, haleluya, menopangku, ku tak jatuh. Haleluya.
Oh, haleluya. 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 Bimbing kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kami akui kami tidak sanggup sendiri dalam dunia ini. Lewati berbagai masalah, lewati berbagai persoalan, lewati berbagai pencobaan, lewati berbagai penderitaan, lewati apapun Tuhan, sakit penyakit bahkan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu bimbingan-Mu Tuhan, agar kami tidak jatuh Tuhan. Kalau kami hari-hari ini kami ada di dalam zona nyaman kami Tuhan, perbarui hati kami Tuhan, untuk kami tidak jatuh di saat kami berada dalam zona yang nyaman ini Tuhan. Berada di situasi yang mungkin enak bagi kami secara daging. Kami tidak mau jatuh Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami hanya mengandalkan Engkau Yesus dalam hidup ini. Kami tidak andalkan siapa saja dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak andalkan harta kami. Kami tidak andalkan keuangan kami. Kami tidak andalkan bisnis kami. Kami tidak andalkan usaha kami. Kami tidak andalkan pekerjaan kami, kepandaian kami, kemampuan kami. Semua itu fana. Tapi kami hanya andalkan Yesus dalam hidup ini. Hanya Yesus jawaban bagi hidup kami. Haleluya. Biarlah firman itu terus mengalir dalam hidup kami. Firman itu terus tertanam dalam hidup kami Tuhan. Tertanam di hati yang baik, tertanam dalam tanah hati yang baik, bertumbuh subur, menghasilkan buah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memasyurkan nama-Mu yang ajaib, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Engkau mulia bagi kami ya Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang mulia dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami terus menyembah Engkau. Oleh sebab itu kami terus memuji Engkau, memuji nama yang ajaib itu, nama di atas segala nama, nama yang memerdekakan kami, nama yang menyelamatkan kami, nama yang menyembuhkan kami, yang meluputkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Haleluya. Bimbingan-Mu itu yang kami perlu Tuhan. Pimpinan-Mu itu yang kami perlu Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan setiap hari, saat kami bangun pagi sampai tengah malam Tuhan. Hanya Engkau terus bersama kami Tuhan. Kami tidak mau jatuh Tuhan. Pegang tangan kami ya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya milik-Mu Tuhan. Inilah yang kami perkatakan terus dalam hidup kami. Pengagungan kepada Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
ajaib, ajaib. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, Dengan Yesus, hanya dengan Yesus. membimbing, Oh, Engkaulah yang membimbing kami. Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku. di sisiku, Inilah terus yang kami tanpa ulang-ulang dalam perkataan kami melalui lagu ini, Tuhan. membimbing, Tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, menopang, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. aku jatuh. Oh, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari Tuhan, bekerjalah dalam kami. Bekerjalah terus dalam hidup kami. Haleluya. Bekerjalah dalamku, Lebih dalam lagi Tuhan. Bekerja dalam hidup kami. lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku, Bekerjalah dalamku ya Tuhan. bekerjalah dalamku. Engkau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus mengoreksi hidup kami Tuhan. Korek kesalahan-kesalahan kami, kelemahan-kelemahan kami untuk Engkau perbaiki Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus dibangun di dalam Engkau Tuhan. Ku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Haleluya. Bekerjalah Tuhan. Terus ambil alih hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Lebih dalam lagi. Masuk terus dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku, Mari Tuhan. Mari masuk dalam hati kami. Masuklah dalam hidup kami Tuhan. Untuk bekerja terus lebih lagi. Haleluya. Dalamku ya. doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku.
terus kepadamu Tuhan. Biar Engkau terus mau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Mengoreksi seluruh hidup kami Tuhan. Mengubah kami Tuhan. Kalau kami masih ada dosa, masih ada salah, ubah kami terus. Ingatkan kami terus Tuhan. Koreksi kami Tuhan. Untuk kami perbaiki kesalahan-kesalahan kami. Untuk kami perbaiki hidup ini menjadi lebih baik lagi, benar di hadapan-Mu Tuhan. Bekerja terus dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kadang kami tidak sanggup melihat apa yang ada dalam hidup kami. Kadang kami tidak mampu melihat kesalahan kami. Bahkan kami tidak mengakui Tuhan. Tetapi ketika Engkau datang dalam hidup kami Tuhan, mengoreksi seluruh bagian-bagian hidup kami, Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Memperbaharui kami. Semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Engkau yang telah selamatkan kami Tuhan. Haleluya. Bersyukur kami kepadamu Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Kalau Kau masih mau datang kepada kami secara pribadi, masih mau bekerja dalam hidup kami, masih mau mengoreksi kami Tuhan, walaupun mungkin kami banyak dosa, walaupun kami mungkin banyak salah, tapi Engkau masih mau merubah kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia masih. Haleluya. Yesus. Ini adalah keinginan Tuhan. Kurang masalah. Haleluya. Haleluya, makasih. Kurang mana kehadiran masalah. Iskirala ini kona ila isi. Karena ila isoli. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus. Oh Lord. Haleluya. 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 Terus bekerja. Bekerjalah bagi kami Tuhan. Lebih dalamku. Doaku kehadiranmu. Bekerjalah
Haleluya. Roh Kudus, pimpin aku. Aku tidak mau jatuh dalam dunia ini. Aku tidak mau jatuh dalam dosa. Aku tidak mau jatuh dalam kesesatan. Aku tidak mau jatuh dalam zona nyamanku. Jangan sampai Pimpin aku. aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Haleluya. Kami tenang kalau ada Roh Kudus dalam hidup kami. Kami tenang kalau ada Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Kami nyaman, kami aman kalau ada Roh Kudus dalam hidup ini. Haleluya. Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Ya, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat hadirat-Mu yang memenuhi hidup kami saat ini. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kiranya firman itu tertanam dalam kehidupan kami. Mendapat tempat yang paling baik di hati kami. Di tanah hati kami ini Tuhan. Sehingga firman-Mu itu tidak berlalu sia-sia Tuhan. Tapi firman itu kami lakukan dalam hidup kami. Bukan hanya kami dengar. Tapi kami mau lakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Bukan lip service Tuhan kami nyatakan kami mengasihi Engkau. Tetapi kami mau buktikan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dengan kami mau lakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tanamkan terus itu dalam hidup kami. Supaya hidup kami terus menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang memiliki firman yang benar. Pribadi-pribadi yang hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Firman itu yang bergerak bagi kami. Dan Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Untuk kami melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mengagungkan Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Menyembah Engkau Allah yang besar. Allah yang ajaib. Allah yang patut dipuji dan disembah. Allah yang tidak tergantikan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Yang saat ini sedang mengikuti ibadah doa Yesus harapanku ini. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Umat-umat-Mu yang lain. Umat-umat-Mu di gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI, Ketapang, Kramat, dan Neosoho. Sidang jemaat yang ada. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati umat-umat-Mu ini Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Dalam mata pencaharian mereka.
dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka, Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan, kiranya hidup mereka terus berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Mereka terus mau setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menggunakan waktu yang ada ini, Tuhan, untuk meraih kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun ada dari umat-umat-Mu, jemaat yang ada saat ini, mereka sedang dalam kesulitan. Kesulitan apapun itu bentuknya. Dalam masalah, dalam problem hidup. Masalah-masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah usaha, bisnis apapun. Masalah di kuliah, di sekolah. Tuhan tolong mereka, Tuhan Yesus. Angkat kesulitan-kesulitan mereka, angkat problem-problem hidup mereka, Tuhan. Berikan kelegaan kepada mereka, Tuhan, dalam nama Yesus. Kalaupun ada yang sakit hari-hari ini, Tuhan, sakit apapun itu, Tuhan. Mungkin ada yang di rumah atau di rumah sakit. Mungkin ada yang sedang menjalani operasi. Mungkin ada yang sedang menjalani terapi atau apapun bentuknya, Tuhan. Untuk memulihkan kesehatan-kesehatan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Nama yang ajaib itu akan menyembuhkan dan memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu. Berkati kehidupan mereka. Berkati pribadi mereka Tuhan. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami. Untuk para wakil gembala kami di GBDI Ketapang Kramat dan Yoso ini. Tuhan kiranya terus menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Sebagai pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, beri terus hikmat marifat Tuhan dalam hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Urapan baru setiap hari yang Kau curahkan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan. Beri hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada juga. Di GBDI Ketapang Kramat dan Neo Soho. Beserta dengan para majelis. Tua-tua sidang. Aktivis yang ada. Pelayan-pelayan Tuhan. Yang membantu semua pekerjaan pelayanan Tuhan. GBDI Ketapang Kramat dan Neo Soho ini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua Tuhan. Dalam apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Melayani Tuhan. Kiranya melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan motivasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa. Mengenal Tuhan. Mengenal Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk negara kami Indonesia. Untuk rakyat yang ada. Tuhan menyertai dan memberkati negara ini. Tuhan memberkati juga pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada. Sampai jajaran yang terendah dimanapun berada Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan dari sorga. Untuk mereka terus benar-benar melakukan pekerjaan tugas negara ini dengan baik. Dan takut akan Tuhan. Dan negara kami menjadi negara yang aman. Makmur, sentosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami akan mau akhiri seluruh rangkaian ibadah doa Yesus harapanku hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang begitu baik menyertai kami sampai di akhir ibadah ini. Kami sudah berdoa. Mau akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.